Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hawatu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih. Ad-du'a ilal huda wa dalala ala al-khair ibtigha' mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dunya wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian kitab hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita sekarang sudah sampai kepada hadis yang keberapa? Ke-20. Hadis yang ke-20 an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, rawahul Bukhari. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk perkara yang ditemui oleh manusia dari ucapan-ucapan kenabian yang terdahulu, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, jika engkau tidak malu maka lakukanlah apa-apa sesukamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita akan bahas sedikit demi sedikit tentang hadis yang ke-20 ini. Hadis ini dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari. Beliau termasuk salah seorang sahabat Ansor. Kenapa disebut Ansor? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya disebut Ansor li'annahum nasaru Rasulullah, karena mereka suka menolong kepada Rasulullah. Dan sahabat Abi Mas'ud Uqbah bin Amr ini juga termasuk salah seorang sahabat yang pernah mengikuti perang Badar. Perang yang sangat dahsyat, perang yang sangat terkenal, di mana jumlah orang Islam sangat sedikit dibanding jumlah orang kafir. Jumlah orang Islam berapa? Sekitar 313, sedangkan jumlah orang kafir itu ribuan. Ada yang mengatakan juga Abi Mas'ud ini bukan seorang sahabat yang mengikuti perang Badar, akan tetapi orang yang tinggalnya di daerah Badar. Jadi ada dua pendapat. Termasuk perang Badar ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa, karena perang Badar ini terjadi pada waktu bulan Ramadan. Bayangkan pada saat itu orang-orang sedang berpuasa, di sisi lain mereka juga berperang. Ini kan berarti rintangannya cukup berat. Melawan lapar dan dahaga juga melawan musuh. Sekarang kita masih enak, cuma hanya sekedar melawan lapar dan dahaga. Jadi puasa yang kita alami sekarang ini tidak ada apa-apanya dibanding puasanya para sahabat yang mengikuti perang-perang Badar itu. Perang yang sangat terkenal. Seandainya perang Badar ini tidak dimenangkan oleh orang Islam, maka pasti Islam ini sudah hancur. Seandainya perang Badar ini tidak dimenangkan oleh orang-orang Islam. Termasuk keistimewaan orang-orang yang mengikuti perang Badar yang berjumlah 313 itu, mereka semuanya diberi kabar gembira oleh Rasulullah, mereka dimasukkan ke dalam surga. Dan mereka juga pada saat berperang dibantu oleh malaikat dan juga didoakan agar mendapatkan ampunan dari Allah. Sebagian ulama mengatakan, kalau kita pengen doa kita cepat dikabulkan oleh Allah, kita pada saat orang-orang menceritakan tentang Ahlul Badar, orang-orang yang mengikuti perang Badar, atau kita sendiri menyebutkan nama-nama Ahlul Badar, orang yang mengikuti perang Badar, kemudian kita berdoa, insya Allah doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah. Dan bahkan menurut testimoni sebagian ulama,
Mereka, sebagian dari mereka ada yang menulis nama-nama orang-orang yang mengikuti perang Badar. Ini PR ya, nanti dicari nama-nama orang yang mengikuti perang Badar 313. Ditulis di kertas, sebagian dari mereka ada yang menghafalkan. Setelah itu, kemudian sebagian dari ulama itu berdoa kepada Allah agar diberikan fatah. Fatah itu futuh, terbuka dalam segala hal urusan yang baik, termasuk terbuka hatinya. Sehingga setelah melakukan amalan itu, menulis nama-nama orang yang mengikuti perang Badar, orang Ashabul Badar, jarak beberapa hari, seorang ulama itu diberikan Allah al-futuh, dibuka dalam segala hal urusan yang baik-baik. Ketika ulama ini mendengar sesuatu, pasti hafal, langsung hafal. Ketika melihat sesuatu atau dia membaca sesuatu, dia langsung paham. Ketika dia menyembuhkan orang, maka dia sembuh dengan izin Allah. Ini salah satu keistimewaan orang yang menulis nama-nama orang yang mengikuti perang Badar. Kita langsung masuk kepada isi dari hadis itu. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya termasuk perkara yang ditemui oleh manusia dari ucapan-ucapan kenabian-kenabian terdahulu. Artinya kenabian terdahulu itu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu ada banyak ucapan-ucapan sebelum Nabi kita, Nabi Muhammad. Termasuk ucapannya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, dan seterusnya. Itu banyak ucapan-ucapan dari mereka. Tapi termasuk yang salah satu dari ucapan mereka yang ditemukan adalah satu ini. Salah satunya, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ini satu nasihat yang singkat tapi memiliki arti yang sangat luas. Jika engkau tidak malu, maka lakukanlah apa-apa sesukamu. Apa maksud dari hadis ini? Maksud dari hadis ini, sebagian ulama ada yang menjelaskan bahwasanya hadis ini memiliki dua arti. Yang pertama, idza lam takun haya fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak punya malu, maka perbuatlah sesukamu. Ini artinya bukan perintah. Ini artinya ancaman. Ini artinya ancaman. Contoh seperti ini. Ada anak kecil, misalnya, naik pohon. Kemudian ketahuan sama orang tuanya, naik pohon tinggi, ini bahaya. Khawatir nanti dia jatuh. Kemudian orang tuanya bilang seperti ini, teruskan, teruskan. Ini kira-kira perintah apa ancaman? Ancaman. Kadang-kadang perintah itu berarti ancaman. Sama seperti ini. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, lakukan sesukamu. Mau melakukan apa saja silahkan. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, anna man lam yastahi soni'a ma syaa. Orang itu kalau sudah tidak punya rasa malu, dia melakukan apapun. Ini bukan perintah, tapi semacam kabar, memberikan kabar. Orang itu kalau sudah sifat malunya hilang, maka dia bisa melakukan apa saja. Melakukan hal-hal yang tercela. Itu arti yang kedua. Sedangkan malu itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada malu yang mahmud, al-haya itu dibagi menjadi dua. Ada al-hayaul mahmud, ada al-hayaul madhmum. Ada sifat malu yang terpuji, ada sifat malu yang tercela. Sifat malu yang terpuji itu bagaimana? Dikatakan oleh ulama bahwasanya sifat malu yang terpuji itu adalah khuluqun yab'asu ala tarkil qabih wa fi'lil malih. Satu budi pekerti, akhlak yang mendorong orang untuk meninggalkan yang tidak baik dan melakukan yang baik. Ini malu yang terpuji. Contohnya, misalnya malu yang terpuji. Misalnya pada waktu bulan Ramadan, dia mau makan di warung misalnya.
Dia mau makan di warung. Kemudian di dalam hatinya, oh saya malu. Ini kan tidak baik. Itu namanya malu yang terpuji. Itu namanya malu yang terpuji. Contoh lagi misalnya, malu yang mendorong orang untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu namanya malu yang terpuji. Contoh yang lain misalnya, di alun-alun misalnya, kalau malam minggu ada orang pacaran misalnya. Kemudian kita mau datang ke sana misalkan. Kemudian terbersit di dalam hatinya, oh jangan, malu. Malu dilihat orang. Bagus. Kenapa? Karena dia malunya mendorong orang untuk tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Bagus. Contoh yang lain. Contohnya misalnya, apa contohnya yang lain coba? Contoh yang lain apa? Keluar, mau pakai pakaian-pakaian yang ketat, punya tujuan seperti itu. Kemudian hatinya membisiki, oh jangan, malu. Ini kan memakai pakaian-pakaian yang ketat ini kan tidak sesuai dengan aturan. Jangan, malu. Itu malu yang bagus. Malu yang mendorong orang untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik dan mendorong orang untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Itu malu yang terpuji. Al-hayaul mahmud. Ada malu yang kedua, itu al-hayaul madmum. Malu yang tercela. Malu yang tercela. Malu yang tercela itu bagaimana? Malu yang tidak mendorong orang untuk meninggalkan perkara yang tidak baik dan juga tidak mendorong orang untuk melakukan perkara yang baik. Contoh, kenapa kamu kok tidak berjilbab? Saya malu, saya masih kotor. Itu malu yang tidak baik. Kenapa? Karena tidak mendorong untuk melakukan hal-hal yang baik. Contoh lagi misalnya, kenapa kok lama tidak hadir kajian misalnya? Oh saya malu soalnya lama sudah tidak hadir. Itu juga malu yang tercela, tidak baik. Kenapa? Karena tidak mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang baik. Kenapa kok tidak sholat di masjid? Diriku terlalu kotor untuk masuk ke tempat yang suci misalnya. Aku malu. Itu malu yang tidak baik. Malu yang mendorong orang untuk melakukan yang tidak mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang baik, itu malu yang tidak baik. Malu yang tercela. Contoh lagi apa? Contoh lagi apa? Misalkan hari Valentine misalnya. Kenapa kamu kok tidak beli coklat? Malu. Saya malu karena melanggar aturan-aturan. Itu malu yang baik apa malu yang tidak baik? Malu yang baik. Contoh malu yang tidak baik gimana? Kan tidak ada malu itu sudah. Contoh malu yang tidak baik, yang tercela, contohnya bagaimana? Apa contohnya? Contohnya, salah satu contohnya, malu bertanya ketika tidak paham. Tidak paham tapi dia malu untuk bertanya. Itu juga bagian dari malu yang tidak baik. Salah satu contoh, dulu ada seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya siapa? Anas bin Malik. Pernah datang kepada Rasulullah. Jadi dulu itu sudah biasa seorang perempuan datang kepada seorang laki-laki untuk menanyakan hal-hal yang bersifat agama. Itu biasa, tidak dilarang. Jangan kemudian suudzon, itu kok tamunya perempuan. Kalau dalam urusan agama, misalkan sharing dan lain sebagainya, boleh-boleh saja, tidak dilarang. Ini Ummu Sulaim ini datang kepada Rasulullah untuk menanyakan satu hal. Apa itu? Pertanyaan dari Ummu Sulaim. Hal alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Apakah seorang perempuan wajib mandi jika dia bermimpi?
Ini pertanyaan yang membuat malu sebenarnya. Tapi Ummu Salam tidak malu. Kenapa? Dalam hal urusan agama dia tidak paham, takut tersesat. Apa jawaban Rasulullah? Na'am idza ra'at al-ma'a. Ya, dia wajib mandi jika dia melihat air. Maksudnya air di sini jika melihat mani. Ini seandainya ditanyakan bagi seorang perempuan, ini kan perkara yang sangat privasi. Nah, tapi kalau ini berkaitan dengan hukum-hukum agama, malu untuk bertanya itu justru tidak baik. Malu untuk bertanya justru tidak baik. Dan bahkan pernah ada salah satu murid saya, bukan di sini, di luar. Itu ada yang WA ke saya. Ini pertanyaan justru tambah lebih vulgar lagi. Lebih vulgar lagi. Ya, daripada dia bertanya kepada orang yang tidak tepat, ya saya jawab. Pertanyaan sangat vulgar sekali. Nggak tahu ini dia dari mana pertanyaannya, apakah dari dia sendiri, apa dari hasil dia melakukan perkara-perkara yang lain, saya tidak tahu. Pertanyaannya seperti ini, Ustaz, gimana hukumnya kalau ada seorang perempuan menelan mani dari suaminya? Ini dia belum menikah. Itu jauh lebih bagus, tidak usah malu. Itu jauh lebih bagus daripada tidak tahu hukumnya. Daripada tidak tahu hukumnya. Ini yang tanya seorang perempuan. Tapi kalau urusan hukum lebih bagus itu. Malu untuk bertanya dalam hal urusan agama itu malu yang madhmum, malu yang tercela. Karenanya Sayyidah Aisyah mengomentari tentang wanita-wanita Ansor, salah satunya Ummu Sulaim. Sayyidah Aisyah berkata, "Ni'man nisa nisaul Ansor." Sebaik-baik perempuan adalah perempuan Ansor. Lam yamna'hunnal haya an amri dinihinna. Malu mereka tidak mencegah untuk menanyakan dalam hal urusan agamanya mereka. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Itu termasuk bagian malu yang tercela adalah malu untuk bertanya dalam hal urusan agama. Makanya pepatah bahasa Indonesia mengatakan malu bertanya saat di jalan. Di jalan yang mana itu? Kenapa? Jawabannya? Oke, Bu. Secara etika itu tidak etis. Ya, secara etika tidak etis, walaupun ada sebagian keterangan yang mengatakan katanya kalau minum spermanya seorang laki-laki itu bisa menyebabkan bisa sehat, bisa subur atau apa, enggak tahu saya itu. Coba secara etika itu tidak etis. Yang kedua, air mani itu kan ketika sebelum keluar air mani itu ada cairan namanya cairan madhi. Kalau maninya itu suci, sedangkan madhi itu kan najis. Dan sedangkan yang meminum itu dia tidak tahu apakah itu murni mani atau bercampur madhi. Itu kan? Kalau misalkan jawabannya bercampur madhi, berarti dia mengkonsumsi juga yang najis. Kan sudah jelas jawabannya. Kalau seperti itu, kan tidak bisa memastikan, karena sudah bercampur, tidak bisa memastikan seperti itu. Ya, masa ada minuman yang lain? Kan ada es oyen, ada es doger, saya banyak. Dalam sebuah hadis disebutkan, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak akan datang kecuali dengan kebaikan. Ini artinya malu yang terpuji. Kalau malu yang terpuji itu pasti mendatangkan kebaikan. Contoh misalnya, kadang-kadang sebagian orang ada yang saya sapa itu saya japri itu. Ayo hadir lagi. Ya Ustadz, saya sampai malu diingatkan terus. Malu ya datang. Tapi malu tidak datang. Ya, itu namanya bukan malu yang baik. Itu. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan al-haya'u syu'batun minal iman
Malu itu adalah cabang dari iman. Jadi sifat malu itu sangat berkaitan dengan keimanan seseorang. Kalau orang masih punya sifat malu, berarti imannya masih berkualitas. Tapi kalau orang sudah tidak punya malu, malunya hilang atau malunya berkurang, berarti ada yang bermasalah dengan keimanannya. Ya contoh yang tadi itu misalnya, dia waktu bulan puasa siang hari makan di warung, dia tidak malu, berarti ada yang bermasalah dengan imannya. Berarti ada yang bermasalah dengan imannya. Kalau itu diteruskan, dilanjutkan, semakin dia tidak malu sampai hilang rasa malunya, bukan hilang kemaluannya. Sampai hilang rasa malunya, bisa-bisa juga hilang imannya. Karena al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu itu adalah cabang dari keimanan. Bahkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, al-haya'u wal imanu fi qaran. Sifat malu dan iman itu satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Fa idza nuzi'al haya'u tabi'ahul akhar. Jika malu itu sudah terlepas dari diri seseorang, maka akan diikuti iman juga terlepas. Hati-hati. Kalau malu itu sudah hilang, iman ada yang bermasalah, takut lepas. Kalau yang lepas itu pacar itu gampang. Masih banyak laki-laki. Masih banyak jodoh-jodoh yang lain. Tapi kalau yang lepas itu iman, yang lepas itu malu, kita mau nyari di mana iman itu? Mau beli di toko, mau beli di supermarket, mau beli di pasar, tidak ada di sana iman. Ini iman ini satu sifat yang sudah kita tanamkan dari kecil, kita pupuk, kita tanam, kita rawat setiap hari dengan melakukan ibadah. Tiba-tiba itu akan hilang ketika malunya juga hilang. Itu karena iman itu berkaitan dengan sifat malu. Kalau tidak malu, lakukan sesukamu, kata Rasulullah itu. Kalau tidak punya malu, ya silakan mau lakukan apa saja. Mencuri, tidak malu, ya silakan. Kadang-kadang orang itu kalau kesel itu juga seperti itu. Kadang-kadang juga ada sebagian yang tanya ke saya itu. Sudah tak jawab seperti ini, intinya tidak boleh. Oh tapi Ustaz gini, sek ngengkel, sek ngeyel. Ya sudah, kalau tidak malu ya silakan. Itu sebenarnya bukan perintah itu. Oh sudah dijawab, tidak boleh, kalau saya tetap ngeyel. Ya kalau sudah tidak malu ya silakan. Jadi malu yang terpenting itu adalah malu kepada Allah. Tapi malu kepada manusia ini juga bagian dari tahapan malu untuk bisa malu kepada Allah. Contoh misalnya, malu itu sebenarnya sifat tabiat manusia secara asal. Contoh misalnya, perempuan yang pakai rok mini misalnya. Kira-kira dia malu apa tidak malu? Kira-kira malu apa tidak malu? Saya yakin malu. Kenapa kok saya yakin malu? Lihat dari cara duduknya. Orang yang pakai rok mini, cara duduknya gimana? Nah, tutupi kan? Dia dari pribadinya sendiri itu sudah malu. Kenapa kok dilakukan? Yang pasti itu malu dirinya sendiri, itu malu. Apalagi malu kepada Allah, sudah pasti jelas itu. Harus merasa lebih malu kepada Allah. Orang perempuan itu kadang ribet. Oh dia tidak nyaman dengan pakai seperti itu, kok pakai seperti itu. Mending pakai jas hujan aja. Sekalian, tertutup semuanya. Pada saat naik motor sekalipun, itu ketika dia pakai rok mini, itu juga caranya beda dengan pakai jilbab, rok ya, pakai maxi atau pakai celana, beda. Kenapa? Malu. Jadi tahapan untuk bisa malu kepada Allah itu juga mestinya malu kepada orang lain, kepada manusia. Mestinya dia itu ketika memang merasa malu dilihat oleh manusia, lebih pantas lagi malu dilihat oleh Allah. Jadi mereka itu tidak jujur pada dirinya sendiri. Tidak jujur pada dirinya sendiri. Jadi sebenarnya ukurannya kebaikan atau keburukan itu kadang-kadang diukur dari malu. Contoh misalnya, kita mau berdua-duaan dengan orang yang tidak ada hubungan apa-apa dengan kita,
di tempat yang sepi misalnya. Di dalam hati kecil kita mungkin pasti timbul, oh saya malu, takut dilihat orang. Itu berarti tidak baik. Kadang-kadang ukuran baik dan tidak baik itu tidak perlu tanya sama ustaz, tidak perlu tanya sama kiai, tanya kepada hati nuraninya sendiri-sendiri. Malu, oh berarti tidak baik. Hati itu sudah bisa menjawab. Contoh misalkan boncengan sama seorang laki-laki, malu, ya berarti tidak baik. Coba lihat kalau boncengan, kalau misalkan orang sini, pasti cari bukan di daerahnya. Kenapa? Karena malu dilihat sama orang yang kenal sama dia, berarti tidak baik. Jadi bukan berarti malu kepada manusia itu tidak baik. Baik, karena itu bisa bertahap untuk bisa berlanjut kepada malu kepada Allah. Sebuah hadis menyebutkan arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 termasuk sunnahnya para rasul-rasul, para utusan Allah. Yang pertama at-ta'atturu, memakai minyak wangi, memakai parfum. Tapi bagi perempuan jangan berlebihan, terutama ketika keluar. Kalau keluar mending tidak usah pakai parfum kalau bisa. Kalau di dalam kayak gini, di dalam satu halakoh seperti ini, perkumpulan, ya tidak apa-apa pakai parfum, biar tidak baunya itu tidak sedap. Itu yang pertama. Yang kedua an-nikah, menikah, itu termasuk sunnahnya rasul-rasul. Yang ketiga as-siwak. Apa siwak? Sudah punya siwak? Sudah, as-siwak. Dan yang keempat al-haya, sifat malu termasuk sunnahnya Rasul. Dan bahkan Rasulullah itu termasuk orang yang pemalu. Seorang ulama bernama Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, ada 5 hal termasuk tanda-tanda orang itu celaka. Ada 5 hal termasuk tanda-tanda orang itu celaka. Apa itu? Yang pertama, al-qaswatu fil qalbi, kerasnya hati. Keras hati itu bagaimana? Dia sulit untuk menerima nasihat, dia sulit untuk menerima ilmu, dia sulit untuk menerima mau'idhah, dia sulit untuk menerima, merasakan hal-hal yang baik. Itu juga namanya kerasnya hati. Termasuk tanda-tandanya orang celaka. Wa jumudul aini, dan mata yang kering, artinya sulit untuk meneteskan air mata. Itu juga bagian dari tanda-tanda orang yang celaka. Sulit untuk meneteskan air mata, bukan karena air mata buaya, tapi air mata karena dia menyesali dosa-dosanya, ingat dosa-dosanya, bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, sehingga dia meneteskan air mata. Bukan air mata yang air mata gombal itu, bukan. Air mata cinta apalagi itu. Dan yang ketiga waqillatul haya, sedikitnya rasa malu. Yang keempat waraghbatu fid dunya, cinta dunia. Yang kelima watulul amali, dan panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu gimana? Oh nanti kalau saya setelah ini gimana? Lanjut terus. Terlalu memikirkan yang terlalu panjang. Padahal itu sudah ada di tangan Allah. Berencana sih boleh, tapi kalau panjang angan-angan tidak diperbolehkan. Itu termasuk 5 tanda-tanda orang celaka. Bagaimana jika ada pertanyaan, cara kita mempunyai sifat malu kepada Allah? Caranya bagaimana agar kita bisa mempunyai sifat malu kepada Allah? Ada 2 cara. Yang pertama dikatakan oleh ulama, bima'rifati qurbihi min ibadihi wa tilaihi alaihim wa ilmihi. Kita mengetahui bahwa Allah itu dekat dengan hambanya dan melihat serta mengawasi hamba-hambanya. Kalau kita merasa bahwa Allah itu dekat dengan kita, mestinya kita malu mau melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah. Mau berjudi, malu. Mau mencuri, malu.
mau minum minuman keras, malu, mau berdua-duaan, malu, mau ini yang dan itu yang sekiranya melanggar aturan-aturan agama, malu. Kalau kita merasa Allah itu dekat dengan kita, kita harus merasakan dulu Allah dekat dengan kita dan selalu mengawasi kepada kita. Kalau kita tidak punya perasaan seperti itu, ya susah untuk bisa malu kepada Allah. Karena malu ini termasuk tangga yang paling terpenting untuk bisa menuju kepada Allah. Yang kedua, caranya agar kita bisa malu kepada Allah adalah bi ihsanihi ilaihi wa taksirihi iyahu. Allah itu selalu berbuat baik kepada kita, sedangkan kita masih sembrono, masih banyak kekurangan di sana di sini untuk bisa beribadah kepada Allah. Sehingga timbul rasa malu kepada Allah. Coba bayangkan, setiap hari kita itu dikasih nikmat oleh Allah berupa bisa bernafas, menghirup udara. Kalau seandainya kita hitung, menurut yang pernah saya baca itu, manusia itu setiap hari butuh berapa oksigen, terus berapa nitrogen, terus berapa apalagi satunya itu. Itu seandainya kalau dijumlah sehari itu sampai jutaan, sampai ratusan juta sehari manusia membutuhkan itu. Seandainya disuruh bayar sama Allah, orang terkaya sedunia pun tidak mampu untuk membayar, untuk menghirup udara ini, menghirup nafas kita di dunia ini. Karenanya itu Allah selalu berbuat baik. Walaupun kita banyak maksiatnya, saya tetap dikasih umur yang panjang, kasih kesehatan. Kalau kita mau berpikir seperti itu, sedangkan ibadah kita masih kocar-kacir, maka kita akan timbul di dalam hati kita sifat malu kepada Allah. Karenanya di sini dari nasihat-nasihat ulama-ulama terdahulu, juga nasihat para nabi-nabi terdahulu, beliau menasihati kepada kita, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kau tidak malu, silakan lakukan apa saja sesukamu. Karena malu tadi itu jangan sampai kita itu tidak bisa membedakan mana malu yang terpuji, mana malu yang tercela. Jangan sampai dibolak-balik. Malu dengan alasan malu itu sebagian dari iman. Ya malu yang bagaimana? Kalau malu yang tercela, ya tidak bagus. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, inna dinana hadza la yasluhu limustahi. Sesungguhnya agamaku ini tidak pantas bagi orang yang malu. Malu yang bagaimana ini? Yang terpuji apa yang tercela? Yang tercela. Urusan agama itu tidak usah malu. Tanya aja ada apa. Tanya aja ada apa kalau urusan agama. Contoh kayak kemarin ada yang tanya di grup itu, gimana ini ada kucing mati ditindas sama orang di depan toko. Itu gimana? Ya diambil, dikuburkan kalau bisa. Jangan dibiarkan. Karena kucing ini juga salah satu hewan yang pernah disebut oleh Rasulullah. Dan juga termasuk hewan kesayangan salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr. Walaupun juga misalnya ketika tidak dikuburkan juga bukan kewajiban ini. Kewajiban apa? Manusia. Tapi sudah sebaiknya untuk dikuburkan di tempat yang layak agar tidak ditabrak lagi sama kendaraan-kendaraan itu. Dari sini ada yang mau bertanya, silahkan. Silakan yang mau bertanya. Iya. Kenapa? Sama. Iya. Berhayal itu kan dia terlalu, ya berhayal sih boleh. Tapi kalau kemudian dia berusaha untuk mewujudkan hayalannya itu, sedangkan itu hayalan-hayalan yang tidak terlalu baik gitu, ya justru tidak baik. Kalau keinginan yang baik itu ya
kita juga perlu untuk mempunyai keinginan yang baik. Tapi jangan hanya keinginan, tapi butuh juga kepada pembuktian. Kita punya harapan-harapan yang baik. Jangan cuma harapan. Kalau harapan saja tanpa ada tindakan, maka itu sebuah lamunan. Dalam sebuah ungkapan disebutkan, ar-raja'u ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Harapan itu adalah sesuatu yang dibarengi dengan tindakan. Kalau cuma sekedar harapan tanpa tindakan, itu lamunan. Orang mengayal, orang berhayal, cuma ngelamun, tidak dibarengi dengan tindakan. Contohnya gini, saya pengen jadi orang yang ngerti tentang agama, tapi disuruh ngaji, malas. Itu namanya ngayal itu. Bukan berharap yang baik itu. Ngayal itu. Hayalan itu. Berhayal itu. Hayalan lamunan itu tidak bagus. Ya, terakhir ya. Ya, katanya siapa? Ya, ya iya pasti orang. Ya, enggak. Kunang-kunang itu ciptaannya Allah. Masa orang mati kemudian bisa mengeluarkan kunang-kunang. Kalau pengen membuktikan, coba buktikan. Tunggui. Ada orang mati, tunggui sampai setahun gitu. Waktunya makan, suruh kirim makan. Coba bisa ada keluar kunang-kunang dari kuburannya orang mati apa enggak? Ya enggak. Itu burung kuok itu, Ustaz. Burung hantu. Burung gagak. Iya. Itu Ustaz. Katanya itu Jerman, Ustaz. Ya enggak. Bukan. Kita tidak, kadang-kadang orang itu mempercayai seperti ini. Kalau ada burung gagak ya, kemudian gini, oh itu sebentar lagi ada orang mati. Itu tidak boleh percaya dengan hal seperti itu. Semua sudah diatur oleh Allah. Yang mentakdirkan orang mati bukan burung gagak, tapi Allah. Tapi kalau kita ngomongnya seperti ini, misalkan itu ada burung gagak bersuara, biasanya ada orang mati, tapi hati kita tetap meyakini bahwa yang membuat mati orang itu ya Allah, tidak apa-apa. Biasanya, berarti kadang-kadang tidak biasa, ya tidak apa-apa. Tapi kalau langsung, oh itu nanti ada orang mati itu. Kemudian kita meyakini bahwa mati itu berkaitan dengan burung gagak, ini tidak boleh. Keyakinan seperti itu tidak boleh. Karena al-maut wal haya biyadillah. Kematian dan kehidupan itu ada di tangan Allah, di genggaman Allah. Tidak ada yang bisa untuk mengurusi urusan dari keduanya itu. Sudah? Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Wallahu a'lam bishawab.